Guru saya dulu pernah berpesan Bib, bahwa katanya jadi orang terkenal tuh nggak enak katanya gitu. Dan saya sejak saat itu saya nggak mau Bib jadi orang terkenal Bib. Makanya saya tuh bergaulnya tuh cuma sama di masjid-masjid aja Bib. Dari satu masjid ke masjid lain. Di sini ada taklim nih, ada kiai ini ada ustadz ini, ada habib ini. Udah dari masjid ke masjid aja saya. Dan dari awal alhamdulillah saya udah menyadari bahwa sebagaimana kemiskinan ujian, kelapangan dan popularitas ini pun ujian. Alhamdulillah saya merasa beruntungnya saya udah tahu ilmu itu duluan Bib. Sehingga bahwa saya ini tahu. adalah ujian. Iya. Makanya kan banyak orang nggak sadar Bib. Ketika dia jadi orang terkenal banyak itu dia pikir mana ada nih dari minallah nih, dari Allah nih, nikmat dari Allah ini kan. Iya, padahal dia nggak sadar bahwa itu ujian juga kan. Dan justru yang fase ini ujian paling beratnya kan. Kalau orang lagi dikasih kelapangan, usaha bangkrut, ya kan, dibenci sama orang, ya dia taat sama Allah, dia hubungannya terbaik sama Allah, ya emang udah harus mestinya begitu. Betul. Dia nggak punya pilihan lain, Benar, gitu kan. benar. Nah kalau orang kayak begini kan dikasih popularitas, masya Allah, dikasih harta yang banyak, itu kan dia punya potensi untuk bisa ngejauh dari Allah, Bib. Nah ketika kita dari awal udah tahu, ini ujian juga, jadi kita berhati-hati dalam menjalani ini, Bib. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah. Teman-teman, hari ini kita bersama the MVP of Ramadan tahun ini, Ustadz Jojo Ali Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Senang banget Ustadz ketemu Ustadz lagi nih. Ini kali kedua kita ketemu ya Ustadz? Iya benar. Saya lebih senang lagi, berlipat-lipat lagi bisa datang ke tempat mulia ini, masya Allah. Orang-orang soleh pernah datang ke sini. Ustadz, dengan datangnya Ustadz ke sini, tempat ini jadi mulia. Masya Allah. Masya Allah, dengan kedatangan Anda bilang the MVP of Ramadan. karena lihat sosmed apa aja, mau di YouTube, di Instagram, di TikTok, ada Ustadz Jojo, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga terus ya Ustadz ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Jauh nggak dari sini? Enggak sih Bib. Dekat Ustadz ya? Dekat. Kan kita juga pemain inti Jakarta, kan udah sepi juga jalan nih. Pemain enak ya Jakarta iya. sepi gini ya. Masya Allah. Kita doain mudah-mudahan amal ibadah kita kemarin diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk amal ibadah Ustadz nih, dakwah di mana-mana nih Ustadz. Ustadz, sehari berapa tempat saat Ramadan ini? Dikit aja lah Bib. Belum sepadat tapi bisa lah. Belum sepadat Habib kemarin datang ke silaturahmi ke Habib Usman bin Yahya kemarin juga. Iya. Ustadz udah pernah main di Marwah? Marwah udah main bola sama beliau. Pernah. Masya Allah. Sehari 5 tempat pernah ngetat. Kalau kata Wanco kayak ini tuh kayak sholat tuh ya, jadwalnya kayak sholat 5 waktu. Iya benar. Pernah tapi tuh 6 kayaknya pernah. 6. Insya Allah. Saya ngerasa ingat dari guru-guru saya aja dulu, kayak orang-orang nanya juga kan, saya nggak pakai vitamin, nggak pakai apa. Ternyata benar kata guru-guru saya dulu tuh para sahabat tuh kayak Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu, kenapa mereka tuh tubuhnya kuat-kuat, mereka nggak minum apa-apa katanya, tapi mereka tuh kalau dakwah nyampaikan agama tuh kan seperti memberikan power, kekuatan lagi buat tubuh. Jadi charge-nya para sahabat itu ketika mereka menyampaikan agama, entah itu mereka taklim, entah mereka itu dakwah, jadi seger badan Bib. Dan itu memang masya Allah saya rasain banget gitu Bib. Jadi pas dakwahnya itu lagi justru seger ya? Bib. Justru seger gitu. Kadang tidur juga kurang tapi badan seger. Dan saya membuktikan tuh omongan guru-guru saya tuh benar, ternyata begitu memang. Itu mungkin tanda bahwa Ustadz dakwahnya ikhlas, mudah-mudahan ya insyaallah. Saya nggak tahu juga, masih gelap juga sih. dari hati bener tuh Ustadz, karena Ustadz tenang menyampaikan dakwah. Nah Ustadz, pernah ada masa Ustadz capek gitu, udah kayak nih libur dulu gitu? Enggak sih Bib. Soalnya saya pernah, kan saya pas abis pulang pesantren, saya pulang belajar di mana-mana itu, saya pernah ada satu momen yang ya memang tuh kan kayak ngisi acara Maulid, Isra wal Mi'raj gitu-gitulah, khotib Jumat. Tapi kan di sisi lain saya ingat pesan-pesan guru saya, kita harus punya pekerjaan, harus punya income gitu, supaya nggak berharap dari nafkah dari yang begitu-begitu. Terus akhirnya saya kerja di beberapa tempat pekerjaan kayak kantor. Teman saya tuh yang punya kantornya, tapi saya ngasih persyaratan. Jadi bukan dia yang ngasih syarat, saya syarat.
izinin saya ngajarin orang-orang satu kantor, saya bilang. Ngajarin agama. Ya. Aji. Saya ngajar ya biasa Bib, kitab ya dasar sesuai dengan makom saya aja di kitab Safina. Saya ngajar kitab Safina. Kalau ba'da zuhur, ba'da asar kita belajar Al-Qur'an, belajar tajwid gitu Bib. Dan itu dari 25 orang yang alhamdulillah mau ngaji itu 9 orang Bib. Itu 8 orang nggak bisa baca Al-Qur'an belas. Yang bisa satu tuh juga terbata-bata. Dari Iqra saya bilang coba kalian beli Iqra masing-masing, keluar pakai uang kalian sendiri, jangan pakai uang kantor, saya bilang. Kalau agama pada prinsipnya pengorbanannya kita semakin berkorban semakin Allah kasih kepahaman lebih tinggi, saya bilang. Akhirnya dia beli itu Iqra. 3 bulan kemudian alhamdulillah pada bisa baca Quran Bib. Dan kayak belajar kitab Safina itu ternyata banyak, mungkin Habib pun mengalami kayak mereka tuh masih kepahaman kalau misalkan nggak sampoan tuh mereka nggak mandi wajib Bib. Dan itu nyata Bib. Ya kan ada tuh kan. Iya benar. Ya kan bapak harus sampoan. Iya pas mandi. Tapi kenapa kan? Ajaran itu ada ya Ustaz ya? Apa mungkin cara orang dulu kali ya? Mungkin cara orang dulu Ustaz supaya ngasih tahu bahwa sela-sela rambut ini penting udah disampaikan air. Iya, tapi kan kita kan namanya kita sama-sama paham ya. Maksudnya untuk menyampaikan itu pertama kali kita harus pastikan dulu rukun kan, pertama niat. Bener. Ketika membasuh kepala, kedua air merata seluruh tubuh kan. Air dulu, jangan dipakai apa. Nih kalau dia dari awal dia bilang sampo. Nggak ada sampo, nggak mandi aja. Terus saya langsung pikir kan, terus sholatnya gimana? Ya nggak, kadang nggak sholat ditinggalin gitu. Oh, saya gara-gara nggak ada sampo. Baru tahu saya. Jadi selama ini saya berpikir juga, oh ternyata kalau dulu kan seringnya ngumpul sama bapak-bapak masjid, musola, apalagi kita di daerah Menteng Atas tuh banyak Bib. Di mana aja ada Habib Hud, Alatas tuh beliau di mana kita datang duduk ngaji Sahih Bukhari, tafsir Jalalain gitu. Terus kayak dulu ada Kiai Rusdi Ali di Tebet, Kampung Melayu. Ada Ustadz Tengku Zulkarnain, ya wakil sekretaris jenderal MUI waktu itu, banyak lebih ulama-ulama itu di Betawi gitu. Nah itu ketika kita belajar sama kayak gitu, ya udah kita senangnya ngumpul gitu. Cuma lama-lama setelah dipikir orang kantor gini, iya juga ya, mereka kapan ya waktu buat belajar agama detail ya. Iya. Orang Jumatan aja datang injury time Bib. Ya kan, datang kadang-kadang udah khotib udah mau ibadah Allah kan, istilahnya kan. Innallaha ya'muru udah di situ baru pada datang. Saya bilang kapan nih dengerin agamanya mereka? Oh ternyata saya baru sadar Bib. Ternyata orang kantoran itu memang ya kita harus masuk juga Bib. Kita yang harus masuk ya. Betul Bib. Anu juga kalau Ramadan tuh selalu nyempetin gitu. Maksudnya selalu memprioritaskan orang-orang kantor. Karena bener, Bib. Yang kita pikirkan mereka dalam waktu setahun tuh paling acara keagamaan satu doang kan. Iya. Itu juga buka bersama. Buka bersama itu juga paling waktu kita setengah jam, paling pol 1 jam. Bahkan Ana pernah ngisi di acara partai itu. Acara partai ngadain buka bersama di satu tempat lapas gitu. Itu waktu Ana yang tadinya 45 menit gara-gara sambutan karena orang partai doyan ngomong semua jadi tinggal 5 menit. Tapi akhirnya dakwahnya di doa. Kita dakwahnya di doa. Nah Ustaz, kalau dakwah di kantor tuh tipsnya apa sih Ustaz? Ana mau belajar juga sama antum. Apa yang harus kita perhatikan terhadap teman-teman yang sehari-hari ini nyari nafkah dari pagi sampai sore nggak pernah ngaji. Begitu dia dapat kesempatan ngaji, apa yang harus kita perhatikan untuk bisa dakwah ke mereka? Ya. Ini mah kayak jawabannya Nabi kepada malaikat Jibril, yang ditanya tidak lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Kan gitu kan. Sekarang nih Nabi ditanya kan gitu, yang ditanya tidak lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Tapi Anda nggak pernah yang rutin gitu di kantor, nggak pernah kayak yang Ustadz udah lakuin di kantor Ustadz. Apa Ustadz yang harus diperhatiin? Jadi lebih ke masalah mereka tuh sebenarnya punya permasalahan hidup banyak Bib. Mereka terutama masalah ekonomi ya. Iya benar. Terutama masalah ekonomi itu udah pasti, walaupun terlihatnya tuh penampilannya tuh kayak hidupnya pada demen cicilan tuh. Rata-rata orang kantor tuh punya habitnya tuh demen cicilan, mungkin 80% lah kurang lebih. Jadi kita kasih tahu tentang utang ya sifat istighna, sifat qanaah gitu kan, senantiasa merasa cukup dan menjauh dari perkara yang haram gitu. Terus terutama dengan menjaga sholat, kayak begitu aja, yang perkara-perkara inti itu aja gitu sih. Karena permasalahan mereka tuh sebenarnya mereka tuh pengen juga, maksudnya kayak pengen tahu bagaimana cara membagi waktu mereka buat belajar agama. Terus kayak saya bilang kalau saya bilang aja kalau kita paling di masjid kami tuh
ya ba'da subuh tuh waktu yang paling tepat buat kita, karena kan istilahnya di situ kan waktu yang paling berkah. Jadi kita makmurkan waktu itu gitu kan. Kita beritahu kayak gitu, Bib. Terus kita sebagai orang Jakarta, kita harus pahami, Bib, bahwa orang Jakarta nih, orang hidup, udah, Bib, tendensinya tuh orang buat ekonomi. Benar. Siapapun. Emang. Kita tuh nggak bisa mau ngomong, kita langsung mau menyerang, udah nih dunia nggak dibawa mati gitu segala macam. Nggak bisa langsung nyerang kayak begitu. Kita harus bertahan hidup di Jakarta. Iya betul. Tapi kita kasih tahu bagaimana cara dapetin keberkahannya. Itu dia yang paling penting. Kan nanti kan kalau Allah udah letakkan keberkahan, nanti ada aja tuh waktu buat belajar nanti. Allah kasih, hatinya ada keinginan gitu. Paling saya sering sampaikan kayak ini, Bib, kayak doa Nabi SAW ketika di pagi hari kan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi kan doa gitu kan, ya Allah berkatilah umatku di pagi hari. Saya bilang kalau mau dapat berkah doanya Nabi yang pasti dikabul sama Allah, berkahin, makmurin waktu pagi. Saya bilang kayak begitu. Bahkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha kan sampai pernah ada satu riwayat dibangun sama Nabi, wahai Fatimah gitu kan, radhiyallahu anha, bangun, katanya rezeki sedang dibagi-bagikan. Jadi Nabi memberikan satu gambaran bahwa ayo orang Islam gitu. Makanya saya kait-kaitan lagi. Coba kamu perhatiin tuh, Hotman Paris subuh-subuh di live TikTok tuh, saya bilang. Iya benar. Mau nggak duitnya kayak dia, saya bilang gitu. Malah saya bercanda-bercandain gitu, Bib. Dan saya bilang, kamu cari dah buku-buku habit-habitnya orang-orang yang Allah Ta'ala kasih kekayaan di dunia ini. Salah satu habitnya mereka apa, saya bilang, mereka bangun kadang jam 3 pagi, jam 4 pagi. Presiden kita aja berenang subuh-subuh tuh, Bib. Saya pernah, Pak Prabowo tuh saya pernah beliau ceritakan berenang subuh-subuh. Berarti itu memang habit yang ada kaitannya memang benar dengan perintah Nabi ini, dengan anjuran dikasih tahu Nabi, makmurin waktu pagi. Karena di situ ada rezeki kan. Sama kan guru-guru kami kan juga sama, Bib, dari para kalangan habaib. Ya, dulu belajar kitab Syahid Abdullah bin Alwi Haladat, ya kan, rahimahullah ta'ala ya. Kalau mau dapat rezeki zohir, makmurkan waktu subuh, rezeki batin waktu asar. Ya jadi itu kan selama kita di pesantren itu kayak udah terset kayak gitu, Bib, mindset kita, Bib. Mau dapat rezeki zohir subuh, rezeki batin pada asar waktu petang. Jadi kita kasih taunya kayak gitu-gitu aja sehingga dia ada pacuan. Oh iya, gue sekarang udah nggak ada masalah nih sama ekonomi. Pendapatan gue udah oke, tapi step berikutnya gimana harta gue berkah. Nah itu baru kita sisipin, masukin di situ, Bib. Yang lupa orang sadari ya bahwa harta itu sedikit banyaknya yang dicari berkahnya. Karena banyak nggak berkah juga nggak guna kan saatnya. Banyak, Bib. Saya pernah ketemu orang, Bib. Ada teman lama saya, rumah, Bib, bayangin aja rumahnya, kamarnya aja 11, Bib. Rumahnya saking banyaknya tuh. Kamarnya keluarga berapa? Paling cuma 4, Bib. Waduh, kamarnya 11. Kamarnya 11. Satu orang 2 kali. Masya Allah, saya juga bingung tuh. Tapi kalau setiap ketemu saya cerita, Bib, mengeluh mulu, pusing nih gue nih. Pusingnya mending pusing apa gitu, Bib, duitnya banyak, pusing nih gue nih. Pusing nih gue nih. Emang begitu memang ya, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala letakin keberkahan, ada aja masalah. Ya tapi alhamdulillahnya ya kita welcome lah kepada orang-orang kayak gitu. Berarti mereka mau dengar satu arahan, apa sih baiknya agama memberitahu gitu kan. Padahal duitnya udah banyak ya. Iya. Jadi tentang bagaimana keberkahan tuh kegunaan hartanya buat apa? Nah, udah itu dia, mencukupi diri dia apa belum? Udah memenuhi kebutuhan dia apa belum? Makanya tadi Ustadz bilang ada konsep istighna gitu ya. Merasa cukup gitu ya. Nah, gimana cara memasukkan sifat istighna dalam diri Ustaz? Merasa cukup. Jadi punya qanaah Ustaz, sehingga kita tuh ngerasa bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikasih ke kita ini udah enggak perlu kita cari yang haram lagi gitu. Iya. Tapi kayaknya agak janggal sih ngomong depan Habib ya. Kayaknya istilahnya kita juggling bola depan Cristiano Ronaldo nih. Do, lihat nih Do, gini cara main bola nih. Gitu kan. Masa Ronaldo diajarin main bola ya gitu. Nah begini. Usah belajar, Tat. Muridnya Al Habib Umar masa diajarin agama. Itu kan saya kan malu, Bib, soal adab. Usah belajar, Tat. Ya Allah. Iya, Bib. Paling ini, Bib, ya. Yang saya pernah tahu dari guru saya kan tentang hadis Nabi SAW itu tentang Nabi ngasih tahu satu gambaran bahwa caranya bersyukur tuh sebenarnya mudah aja. Kalau dalam masalah keduniaan lihat orang yang di bawah kita. Okay. Tapi kalau lihat dalam perkara agama akhirat lihat orang yang ada di atas kita. Jadi itu supaya kita nggak menafikan daripada semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan gitu ya. Makanya Nabi kan senang datengin orang sakit. Setiap pada sholat subuh beliau tanya ada yang sakit nggak, ada yang bermimpi nggak, tanya kan. Beliau senantiasa mengunjungi orang sakit untuk
memberitahu bahwa ya saya sehat, saya ini lagi dapat nikmat dari Allah, gitu loh. Jadi kadang-kadang di daerah Manggarai dekat tempat kita tuh Bib, banyak tuh Bib, orang yang tidur di gerobak. Itu kan di bawah jembatan ada tuh Bib, yang jembatan. Iya benar. Banyak itu orang bikin rumah di bawah jembatan Bib. Kadang-kadang di jembatan bawa sapu. Nah, pernah nggak kita mikirin gitu? Kadang-kadang kita hari ini rumah gerah, kipas angin gitu, udah bunyi-bunyi ngotek gitu. Tapi pernah nggak mikirin tuh orang yang di bawah jembatan begitu tidurnya? Bener. Ya kan? Kita nggak punya AC hari ini, kamar ngeluh kan, aduh gerah nih kalau nggak pakai AC segala macam, ngeluh. Lihat tuh orang tidur, masya Allah ya. Dulu kan kalau Nabi kan gampang ngelihatnya, beliau ngelihat ahlu sufah aja kan, mereka nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, ya kan, nggak punya keluarga, ya udah mereka lihat mereka makan ya. Kalau Nabi kasih mereka makan, kalau nggak ada Nabi nggak ada, ya udah mereka sekarang puasa. Jadi artinya melihat hal-hal yang kayak gitu mengajarkan kita bahwa nikmat banget sebenarnya kita tuh hidup kita gitu. Makanya Nabi senang bergaul dengan orang miskin, salah satu hikmahnya begitu Bib. Biar kita nggak tengil gitu Bib sama nikmat yang sama diri kita. Kadang-kadang penyakit kita tuh pengen bergaul sama orang kaya. Wah ini bos nih. Benar-benar. Wah ini pengusaha nih, batu bara nih apa. Kita nggak senang tuh ngunjungin orang miskin, padahal itu kebiasaannya Nabi Muhammad SAW, kecintaannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kecintaannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, kecintaannya Imam Ali Zainal Abidin. Coba itu mereka tuh senang berkumpul, abal masakin, orangnya jadi ayahnya orang-orang miskin, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kalau kita nggak ikutin jejak mereka, kita ngikutin siapa lagi? Siapa lagi, bener ya. Kita bergaul sama marbot masjid, ya sama orang-orang miskin. Karena orang kaya tawaduk. Iya benar. Jadi ingat kalimat Imam Ghazali saat barang siapa yang bertawaduk kepada ahli dunia karena dunianya, maka dia kehilangan 2/3 agamanya. Barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, maka dia kehilangan 2/3 agamanya. Kalau sekarang mungkin barang siapa yang merendahkan diri kepada barangkali orang terkenal karena ketenarannya, dia kehilangan 2/3 agama. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Makanya penting jaga keikhlasan ya Ustaz ya. Iya, Bib. Makanya saya tuh punya 2 guru besar dulu pesantren Bib. Yang pertama ada Pak Kiai Umar Fathullah, yang satu lagi Pak Kiai Ubaidillah Al-Ahrar. Ini beliau berdua nih punya backgroundnya agak berbeda Bib. Yang satu Kiai Umar Fathullah nih, beliau nih senang hidup sederhana Bib, kemana-mana naik sepeda. Tapi kalau yang Kiai Ubaidillah Al-Ahrar nih sering naik mobil mewah kayak begitu. Dan ketika ditanya kenapa, Kiai Umar ini ya seneng nyentuh Nabi. Kiai Ubaidillah bilang supaya nggak diremehin sama manusia, karena terkadang orang, kamu belajar agama di pesantren, mau jadi apa kamu? Saya bilang gitu. Saya kalau ada orang kayak gitu saya tunjukin iPhone 17 Pro Max itu. Saya bilang gitu. Mau jadi apa? Nih biar punya iPhone 17 Pro Max 2 biji, saya bilang gitu. Iya benar. Iya kan kadang-kadang suka diremehin Bib. Benar. Kalau ada 2 bagi anak 1 dong. Kalau sahabat Nabi begitu tuh Bib ya. Ya kan dibilang kayak, kamu tuh mau pesantren, mau jadi apa? Masa mau jadi imam masjid segala macam. Kayak kesannya tuh kayak saya tuh pengen ngajarin. Sering tuh Bib di pesantren kita tuh Bib datang. Kayak pejabat apalagi mau musim-musim pemilu, kampanye pemilu. Bener. Bawa uang kan, tapi uang saya lebih banyak dari kamu loh, kata Pak Kiai saya gitu. Kamu nggak percaya. Jadi Kiai saya yang satu tuh mengajarkan bahwa orang Islam harus punya harga diri. Harus punya ifah. Bener Bib, punya harga diri. Itu kan cerita kayak Syed Muhammad, minyak wanginya mahal kayak gitu kan. Itu untuk ngajarin punya harga diri. Orang Muslim ini punya harga diri. Jangan ngerendah sama orang ahli dunia. Gitu loh. Kalau mereka mau datang, ahlan wa sahlan, silakan, ayo kita kasih mereka manfaat. Mereka juga perlu bimbingan juga kok. Seneng. Tapi jangan pernah mengharapkan dunia mereka, keduniaan mereka. Itu dia Bib. Sama, saya ingat pesan itu Bib. Bisa hilang agama kita itu. 2/3 agama kita itu bisa hilang. Ya kan? Itulah ngajarin banyak lebih dengan belajar banyak para kiai, para habib tuh kayak memberikan beberapa pandangan jadi Bib. Oh begini. Jadi saya baru tahu kenapa dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tuh belajar sama beberapa sahabat kan. Selain belajar kepada Nabi, belajar kepada Sayyidina Umar juga, kepada Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, banyak. Jadi lebih bisa dapat masukan dan nggak mudah untuk nyala-nyalain orang lain gitu Bib. Iya. Tapi tamparan besar terutama buat para dai ya. Kadang-kadang dia
bingung dalam bersikap. Bukannya dia nggak ikhlas, kadang-kadang mungkin bagian dari proses ya. Kayak Al-Fakir pribadi saat pernah ada masalah pakai mobil sederhana, dakwah di kantor, satpamnya bilang, mau jemput siapa bang? Disangkain gokar, apalagi HP-nya yang ditaruh di itu yang ditaruh di holder tuh. Mau jemput siapa bang? Tapi ada masalahnya, kita bukan pakai mobil kita, dianterin sama murid kita kan, dianterin sama mobil murid kita, mobilnya kebetulan agak bagus dan dakwah di kampung. Kemudian orang kampungnya ini ada kalimat-kalimat yang gak enak gitu karena ngelihat kita diantar pakai mobil mewah gitu. Nah ini gimana Ustaz cara mensiasati itu semua Ustaz? Supaya misalnya kita dapat, bukan kita meminta penghormatan ya, supaya misalnya keilmuan ini yang kita bawa ini tetap terjaga dan terhormat, tapi kita juga tidak menyakiti perasaan orang lain gitu dengan dunia yang kita punya. Iya betul Bib. Saya pernah ketemu juga ulama Bib, salah satu ulama di Depok, beliau seorang musonif juga, Kiai Yusuf Arbi. Beliau tuh lulusan Al-Azhar kan. Beliau tuh suka dakwah di sama kayak Habib, kantor-kantor BUMN gitu. Nah beliau itu punya mobil Alphard tuh khusus untuk datang ke tempat-tempat seperti itu Bib. Tapi kalau misalkan beliau ngajar kitab Al-Hikam, beliau tuh sering ngajar kitab Al-Hikam di yang seperti musola masjid kampung-kampung itu, ya naik sepeda motor kadang begitu. Dia bilang niatnya kenapa? Karena untuk menjaga ini Suf. Dia bilang sama saya, untuk jaga harga diri orang supaya tahu. Kenapa kadang? Biar orang tahu, orang belajar agama itu dipikirnya tuh nggak bisa punya apa-apa. Padahal tuh nggak ada hubungan, itu masalah takdir. Punya mobil Alphard nggak punya mobil apa tuh masalah takdir aja. Cuma orang nggak paham, gitu kan. Dan kalau kita datang ke tempat-tempat kayak gitu, kalau perlu bagusin pakaian kita, penampilan kita. Dan kalau misalkan datang ke tempat-tempat yang pengajian apa ya, kalau bisa ya naik gokar lah gitu atau apa gitu. Ya benar untuk menjaga perasaan gitu orang-orang kampung tersebut. Dan memang kadang-kadang begitu. Aduh gimana ya diceramahin sabar sama ustadz yang naik BMW gitu kan. Ada aja apa. Tapi intinya sih memang kita selama hidup di dunia ini gak akan pernah bisa selamat sih dari mulut manusia ya kan. Bener. Enggak ada di pengalaman pribadi Tat. Ini cerita aja ya, mudah-mudahan jadi pelajaran kita semua. Pernah kita bukan pakai mobil kita Tat, dianterin orang dakwah di kampung, daerah kampung banget. Emang kebetulan alhamdulillah orang itu punya mobil yang bagus lah. Dianterin, sekali lagi bukan mobil saya, dianterin itu MC-nya bilang, ya ini mah Habib alhamdulillah dateng ceramah, dikasih amplop, kemudian pulang. Ini warga-warga di sini pada berjuang Bib, kata dia gitu. Ya Allah ana nyes gitu artinya, nyes berarti Allah maafin dah. Ana ngerasa bersalah banget karena diantar sama orang gitu. Dan gak ada niat sama sekali buat ninggiin diri di hadapan orang gitu. Jadi itu pelajaran dalam hidup anak. Tapi di sisi lain kata Ustadz benar, kalau kita di hadapan orang yang masih memandang dunia, kita juga harus nunjukin dunia yang kita punya Ustadz ya, supaya bukan kita hanya minta dihormati, tapi supaya keilmuan itu punya harga diri tersendiri begitu ya Ustadz ya. Nah karena guru saya dulu berpesan kayak pertamanya awal tuh beliau saya ingat cerita tentang masalah sahabat Nabi itu kayak misalnya lagi berpuasa, mereka tuh nggak pernah mau menunjukkan kalau mereka tuh lemes. Kalau kita kan bibir dikering-keringin gitu kan biar gampang ini soim gitu. Bang Wanco itu biasa itu. Biar lemes-lemesin kata guru saya dulu, para sahabat Nabi mereka nggak mau nunjukin itu. Mereka dan bahkan mereka ketika dalam keadaan fakir kan mereka berpenampilan rapi supaya apa? Supaya nggak dikasih sama orang. Gitu, supaya mereka nggak berharap sama orang dan supaya mereka orang-orang tuh nggak tahu tentang keadaan mereka. Itu kan salah satu ciri orang yang mulia di dalam Al-Quran kan. Padahal mereka mungkin butuh buat keperluan, tapi mereka nggak mau nunjukin itu. Jadi begitu berpenampilan menari, berpenampilan rapi. Betul, selain sunnah Nabi, ya supaya begitu menjaga kita supaya orang juga berpendapat bahwa kita cukup hidup kita gitu loh. Saya pernah sampai pernah ada di fase dulu teman sahabat saya sendiri tuh ngasih saya gamis gitu Bib. Sampai kayak ngelihat pakaian saya begitu. Padahal saya bilang mungkin duitnya banyakan saya nih, saya bilang gitu. Ya kan, tapi dia ngasih kayak ngelihat pakaian saya tuh kayak gimana gitu. Kurang nih, ada gamis nih buat lo gitu segala macam. Padahal ya saya tahu tentang ekonomi dia begitu. Cuma ya alhamdulillah masya Allah dia care gitu. Cuma
pikir-pikir iya juga ya, kenapa? Jadi tahu dulu kan cerita Sayyidina Ja'far As-Shadiq tuh kalau pakaian rapi, Sayyidina Hasan ganteng, Sayyidina Husain, supaya nggak ngarep mau orang. Oh iya begitu. Baru setelah sekian lama tuh paham pakai minyak wangi, kalau perlu beli yang mahal supaya ngejaga diri, supaya tahu orang Islam ini mulia gitu. Bahkan dulu ada salah satu guru yang saya ngambil sanad sama beliau, Bib, beliau ada orang ulama di Singapura deh, Bib. Dia bermazhab Hanafi, Bib. Itu sampai kalau saya puasa sunnah, saya pernah badan saya kurus diomelin, Bib, sama dia. Aneh, Bib. Ternyata begitu. Nggak boleh kamu, nanti badan kamu kurus. Nggak boleh, orang Islam tuh harus kuat katanya gitu. Gitu, Bib. Bisa. Saya bilang kan, loh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud kayak gitu-gitu kan. Semuanya tuh ada yang kurus apa ibadahnya gitu aja. Jangan, badan kamu harus kuatin katanya. Dia selalu motivasi saya begitu. Dan kalau jalan harus tegap katanya begitu. Orang Islam jangan begini, jalan tawadu. Jangan begitu jadi orang Islam katanya. Harus mulia jadi orang Islam. Seperti Nabi jalannya yang direwetkan kan, seperti orang yang mau mendaki turun gunung begitu. Tegap katanya Nabi, usia 63 tahun, 62 tahun beliau. Badannya tegap. Jadi orang Islam harus kayak gitu katanya. Karena tuh nggak ada urusan tawadu hauna karena di sini urusan itu kan di hati benar. Iya, bukan urusan tawadu begini segala macam, enggak, tapi jadilah orang Islam yang mulia gitu. Supaya orang-orang non muslim juga ngelihat kamu katanya, orang Islam tuh mulia loh gitu. Benar, berwibawa gitu, Bib. Makanya tuh salah satu alasan saya selain saya sunnah Nabi pakai jubah, menurut saya tuh bikin orang Islam berwibawa aja, Bib. Menurut saya tuh berwibawa, saya ngeliat orang, iya juga ya orang Islam tuh kalau pakai jubah tuh berwibawa menurut saya. Selain sunnah Nabi tuh, dan itu benar-benar bisa naikin kayak nilai aja gitu orang Islam, bahwa orang Islam tuh mulia juga, bisa keren juga gitu. Benar. Dengan gamis yang kita pakai. Gitu. Kenapa harus malu kita pakai gamis ya? Bener, Bib. Orang yang buka aurat aja kagak malu ya. Orang Nasrani pakai kalung salib, Bib, nggak malu dia kan. Bener, di sini orang agama Sikh tuh yang Hindu pakai sorban yang warna-warni itu, dia pakai jidatnya digini-gini bisu, nggak malu kok dia nunjukin kita pakai identitas gamis dia. Malu ya. Iya, udah dapet pahala kok malu, kita kan aneh gitu kan. Ini propaganda media juga saat bikin kita malu pakai pakaian agama yang kita punya. Ngapain lu di sini ke masjid pakai gamis tuh ke masjid gitu. Insyaallah Ustaz kan alhamdulillah setahun inilah namanya Allah naikkan lah. Allah bikin dikenal banyak orang, Ustaz. Gimana rasanya terkenal, Ustaz? Masya Allah. Guru saya dulu pernah berpesan, Bib, bahwa katanya jadi orang terkenal tuh nggak enak katanya gitu. Jadi beliau tuh ngomong gitu kayak sebuah isyarah aja gitu. Kayaknya saya pikirnya, oh iyalah mungkin nggak enak ya, namanya guru pasti kan kita kan taat gitu kan. Waktu itu masih belum terkenal. Belum, Bib. Masih ini bicara sekitar 14 tahun 13 tahun lalu, Bib. Oke. Dibicarakan seperti itu. Dan ternyata omongannya beliau tuh seperti kayak isyarah melihat saya bahwa suatu saat kayak beliau dari awal tuh udah tahu gitu, ngajarin kayak kalau misalkan saya ngasih tausiah kayak gitu dikasih tahu. Karena itu kan ya termasuk kayak ngeliat gimana sih namanya guru, ngeliat kayak nih kamu memang ini ada bidang potensi. kamu nih, potensinya di sini gitu, ngasih tahu kayak gitu. Kayak dulu awal-awal kayak nyampein tuh terlalu cepet gitu kan, kayak ngasih tahu, belum ngasih nasihat begini kalau nyampein agama begini sampai isyarat begitu. Dan saya sejak saat itu saya nggak mau, Bib, jadi orang terkenal, Bib. Makanya saya tuh bergaulnya tuh cuma sama di masjid-masjid aja, Bib. Dari satu masjid ke masjid lain. Di sini ada taklim nih, ada kiai ini ada ustadz ini, ada habib ini. Udah dari masjid ke masjid aja saya. Tapi lama kelamaan, ya masya Allah, setelah saya, dan dari awal alhamdulillah saya udah menyadari bahwa sebagaimana kemiskinan ujian, kelapangan dan popularitas ini pun ujian. Alhamdulillah saya merasa beruntungnya saya udah tahu ilmu itu duluan, Bib. Sehingga saya ini tahu adalah ujian. Iya. Makanya kan banyak orang nggak sadar, Bib. Ketika dia jadi orang terkenal banyak itu dia pikir mana ada nih dari minallah nih, dari Allah nih, nikmat dari Allah ini kan. Iya, padahal dia nggak sadar bahwa itu ujian juga kan. Dan justru yang fase ini ujian paling beratnya kan. Kalau orang lagi dikasih kelapangan, usaha bangkrut, ya kan, dibenci sama orang, ya dia taat sama Allah, dia hubungannya terbaik sama Allah, ya emang udah harus mestinya begitu. Betul. Dia nggak punya pilihan lain, bener, gitu kan. Bener. Nah kalau orang kayak begini kan dikasih popularitas, masya Allah, dikasih harta yang banyak, itu kan dia punya potensi untuk bisa ngejauh dari Allah, Bib. Nah ketika kita dari awal udah tahu, ini ujian juga, jadi kita berhati-hati dalam menjalani ini, Bib.
Saya setiap datang ke Habib Usman, Habib Jindan, saya datang Bib ke ulama-ulama Bib. Ke kiai-kiai saya bilang, Pak Kiai saya minta arahan, minta doa. Saya datang ke sowan ke kiai saya, semuanya Bib saya minta doa begitu. Saya ceritakan bahwa saya lagi ada intronya, saya lagi diuji sama Allah. Biasanya kalau orang yang cerita itu kan, saya lagi diuji sama Allah, usaha saya bangkrut gitu. Saya lagi diuji sama Allah. Saya sekarang udah mulai ada talkshow di TV di mana-mana. Saya bilang dari awal, saya udah bilang intronya ujian gimana. Semuanya itu selalu mengkaitkan tetap punya hubungan yang baik dengan orang-orang soleh. Ya itu satu kuncinya di situ. Almar'u man ahab, ya. Almar'u ala dini khalili, dan seorang itu akan dikumpulkan bersama agama temannya. Tetap harus punya hubungan dengan ulama, dengan kiai. Pokoknya saya datang kemana-mana Bib. Saya dakwah ke Lumajang Bib. Tahu wah ada Habib Soleh. Saya pas saya lihat gitu Tanggul, oh ini tempat Habib Soleh ya. Saya datang ziarah ke cucunya beliau. Datang ziarah minta doa Bib. Datang ke Masjid Riyadh Solo Bib. Datang ke ulama minta doa Bib. Ya karena kita karena kita memang udah didikannya begitu sih Bib ya. Dari guru-guru kita duduknya begitu, dan ketika guru-guru saya menyampaikan gitu, dan saya senang baca sirah nabawiyah dan kisah-kisah tentang sahabat Nabi, dan selaras, ya udah tinggal saya amalin gitu Bib. Jadi satu curhat tentang ujian yang saya terima, ya ujian ketenaran ini. Garis merahnya dari semua nasihat itu apa Ustaz? Garis merahnya itu ya harus tetap punya hubungan dengan para guru, para kiai itu Bib. Maksudnya orang soleh itu tetap punya hubungan begitu. Untuk selalu kalau ada masalah tuh tanya. Senantiasa ini ada masalahnya begini, ini begini. Kayak kita mungkin nanti nggak nutup kemungkinan, mungkin berapa tahun kemudian Habib juga, para pejabat negara udah mulai ngelirik kita nih Bib, ya kan? Kita harus tahu Bib arahannya apa, harus seperti apa, ya kan? Enggak, presiden nih, wapres nih, kesini. Udah mulai ini gua nih gitu kan? Nah kita harus tahu nih arahannya seperti apa. Iya benar. Ya kan? Para guru, para habaib, para kiai kita tuh kan kayak pelatih istilah pemain bola Bib kan? Bener, kayak coach. Iya, coach kita itu. Bener. Ngasih tahu begini, harus begini. Ya udah samina wa ta'na, lakuin aja udah. Tinggal kita lakuin apa yang mereka arahin. Selamat dunia akhirat Bib kalau kita ngelakuin. Jangan kita merasa kalau udah sampai punya sifat na'udzubillah, lebih pinter, merasa lebih pinter, lebih benar dari guru kita, na'udzubillah misalnya. Aduh, itu dia tuh. Berat. Kadang kan murid tuh suka lupa, mentang-mentang dia lebih dikenal daripada gurunya, dia merasa lebih hebat daripada gurunya, padahal ilmunya dia dari mana datang dia harus ingat ya, benar Ustaz ya. Dan dia harus punya hubungan kuat sama gurunya, karena itu yang menolong dia dari arusnya ujian tadi Ustaz ya. Dari semua ujian yang Ustaz terima dengan ketenaran ini, ujian apa yang paling berat Ustaz? Kekhawatiran, takut akan amal diterima Bib sama Allah. Terus yang kedua tuh takut banget Bib jadi lilin gitu Bib, nerangin orang lain tapi ngebakar dirinya sendiri gitu Bib. Oh gitu Ustaz. Oh takut saya Bib, maksudnya kayak kan kita tahu tuh Bib, kita kan dulu diajarin tuh kitab Bidayatul Hidayah. Benar. Ya kan? Itu kata kiai saya, kamu baca itu hadis yang diriwayatkan sama sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal tuh. Kalau kamu baca itu, renungi itu di kitab Bidayatul Hidayah, sampai-sampai kita berpikir kayaknya nggak ada manusia yang diterima deh amalnya sama Allah deh. Yang mana Ustaz? Yang ini akhafu alaikum. Iya, yang sampai ini bibirnya sampai 7 langit, ketemu di langit pertama, langit kedua, begitu orang yang digunting-gunting bibirnya karena menyampaikan dakwah tapi nggak sesuai, dia nggak ngelakuin. Apa nggak ngeri itu Bib kita tuh Bib? Itu terngiang-ngiang, ya kan? Itu pelajaran dasar saya dulu Bib, kitab Bidayatul Hidayah. Dari awal udah dicekokin kayak gitu Bib. Siapa orang nggak mau, istilahnya saya lagi fresh-freshnya otak saya, tiba-tiba dicekokin memang kayak gitu, kayak merasa, wah, orang nih bisa kemungkinan besar nggak selamat nih dari amal-amalnya. Walaupun dakwah yang kita lakukan ya. Bener. Nerangin orang, bakar diri sendiri. Lilin kan begitu tuh Bib. Tapi yang membakar diri sendirinya itu apa Ustaz? Apakah kesombongan, apa lupa diri, apa Ustaz? Ya bisa termasuk lupa diri, kayak terus lupa dengan amalan-amalan inferiornya dia, yang urusan dia terhadap pribadinya. Kayak mulai lalap sama ratipan gitu, sama zikir-zikir yang punya wirid ya? Iya, wirid-wiridan kita itu udah mulai, karena merasa ya udah cukup lah, udah ngajarin orang begitu. Iya sih, benar. Itu berat Bib, berat. Kebanyakan ngajar lupa belajar. Iya betul Bib. Saya alhamdulillah sih sampai sekarang saya memang dari awal dikasih tahu kan, sampai kapanpun niat untuk jadi seorang santri, walaupun kamu banyak orang yang dengerin kamu
Karena dua keutamaan itu yang memang Allah Ta'ala berikan kan, yang orang belajar dan mengajar. Ya. Belajar dan mengajar ya. Nabi SAW seorang murabi mulia, tapi kalau udah bulan puasa belajar sama malaikat Jibril kan. Oh iya juga ya. Iya, itu jelas banget Bib, ngajarin kita Bib. Nabi Kalau seandainya ada orang yang lebih alim dari Nabi, ya kan pada kenyataan nggak ada, tapi beliau tetap belajar sama malaikat Jibril di bulan puasa. Itu yang kedua, lupa sama wiritan diri sendiri. Ujian berikutnya Ustaz. Ujian berikutnya ya, apalagi saya Habib, kita semua nih main di ranah yang bukan benar-benar cuma main di pondok pesantren, masjid-masjid. Kita nih banyak berbaur Bib, sama lawan jenis bahkan kan. Kita dapati sama orang-orang entertain kayak begitu. Nah tuh ujian kita tuh bagaimana kita tetap menjaga agama kita supaya nggak ngerendahin diri Bib sama mereka Bib. Oke. Belum lagi kan kita nanti selalu ada tuh wanita kayak begitu tuh, ujian-ujian yang berat buat kita, apalagi masih muda gini Bib, pasti ujian itu pasti ada kan. Kata guru saya, kalau orang jadi orang Islam bener nanti akan mengalami fase seperti kehidupannya Nabi Yusuf tuh. Pasti akan ada fase-fase kehidupannya dari satu ujian ke ujian lain, ke ujian lain, ke ujian lain, sampai nanti pasti akan ada tuh ujian tentang wanita. Nah tapi alhamdulillahnya saya bersyukurnya udah belajar cara ngebentengin gimana. Termasuk kan kayak doa, kamu jangan lupa doa Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah wanita. Saya doa terus. Kalau lagi tawaf doa terus. Di raudhah saya doa itu terus. Saya minta perlindungan gitu. Karena apa yang diwanti-wanti sama Nabi, dikasih tahu sama guru-guru kita, udah pasti itu bahaya gitu. Istilahnya kalau kita bisa pahami, kalau bahasa kiai-kiai kita, guru-guru kita, para habib tuh, sebelum lo nyemplung, gue udah nyemplung duluan nih, ya kan? Makanya gue kasih tahu lo nih, gitu istilahnya. Tapi udah ada tadi yang godain Ustaz, ujian wanita. Ada sih Bib, kayak ngajak nikah gitu pun ada Bib. Ada yang ngajak nikah, ngelamarnya lewat istri saya ada juga kayak gitu. Kalau saya bilang ya udah itu saya nggak mau mikirin gitu, itu soal takdir sih saya bilang. Istri ngambek kan kalau yang ngelamar lewat istri? Ngambek Bib, udah jelas ngambek Bib. Siapa yang nggak ngambek Bib? Pasti lah Bib, ya kan. Ummul Mukminin aja udah kelasan begitu pasti ada. Iya Bib. Ya gimana? Berani banget ya lewat istri Ustaz ya. Kalau istri Ustaz nerima, ya udah Bi nggak apa-apa gitu. Iya nggak apa-apa, kalau yang penting dia mau bener-bener begitu. Dan dia harus tahu apa gitu kan, maksudnya tahu konsepnya tuh seperti apa kayak begitu. Masya Allah Ustaz, ilmu banyak nih yang kita dapat dari Ustaz. Dan kita ngelihat Ustaz nih, meskipun sehari beberapa tempat, wajah Ustaz seger gitu. Mata nggak ada kerutan, nggak ada kantong mata. Harusnya ada brand berarti di sini. Makanya pakai ini ya. Tapi ada serius mau nanya tipsnya Ustaz. Apa yang membuat Ustaz tuh benar-benar kuat? Selain tadi kata Ustaz ketika ngajar tuh dikasih kayak ada tenaga sendiri. Tapi gimana Ustaz menjaga pola hidup supaya benar-benar, Masya Allah nih Anda ngelihat nggak ada gitu tanda kelelahan di wajah Ustaz nih setelah sebulan penuh menjadi MVP of Ramadan. Nah saya beruntungnya setiap pagi Bib di masjid kita itu Bib. Kita tahu ada program tilawat Al-Quran. Jadi kita tuh sehari tuh 1 juz baca. Terus ada imam kita kan hafiz Quran. Jadi tiap hari kita tuh udah gitu, masjid kita tuh di basement Bib, di bawah Bib. Jadi nggak ketahuan tuh kalau terang segala macem, ya udah. Kita tahu-tahu kadang-kadang baru balik dari subuh tuh jam 7 pagi. Sekarang 7:30. Jadi udah kita tiap pagi Bib belajar Al-Quran sama para hafiz Quran itu begitu kan. Karena dulu guru-guru saya tuh kan kadang-kadang kita dalam bidang agama ini ada orang fakih banget, tapi kan belum tentu dia fakih dalam bidang Al-Quran, ya kan. Itulah kelebihan, kata guru saya tuh ada seorang kelebihan. Kalau santri ini pernah dikasih tahu kan, orang baca Al-Fatihah nih dikoreksi sama guru, itu pasti ada orang yang kekurangannya di ayat yang ini, ya kan, kekurangan di huruf yang ini, itu pasti itu untuk menandakan apa? Nggak ada yang baca Al-Fatihah sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Begitu kata guru saya. Jadi setiap manusia, kalau kamu paham dari belajar Al-Fatihah aja, setiap orang nih beda-beda punya kekurangan. Harusnya kamu tahu setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan. Kayak saya dulu Bib, saya bab imla dulu di ini nulis jelek banget Bib, saya nggak bisa Bib, diketawain. Dan teman sekelas saya tuh nggak percaya Bib, saya nggak bisa itu.
Soalnya siapa, masya Allah, alhamdulillah. Saya kalau fikih misalkan dari 50 pertanyaan paling salah satu gitu. Tapi kalau tausiah gitu, jadi lagi praktek ujian praktek kayak mau balik begitu, mereka nggak percaya, dan saya ngasih tahu. Dan ada orang yang kayak gitu kan, imlanya wah hebat banget gitu, fikihnya hebat, tapi pas tausiah dia nggak bisa. Nggak Itu kan bisa. jadi kita sebenarnya tahu, Bib. Benar, Orang potensi. Islam benar, dia ada orang Islam itu punya kelebihan, punya kekurangan. Ya beginilah seperti satu tubuh kan kata Nabi begitu. Saling support satu sama lain. Betul, Bib. Jadi itu tenaga Ustadz berasal dari hasil ngaji pagi itu, Ustadz. Betul, Bib. Alhamdulillah. Dan ngaruh, Ustadz. Ngaruh banget. Padahal ngaji, Ustadz. Al-Quran tuh Bukan latihan fisik, dia Ustadz. kayak makanan itu, Bib. Iya. Ya kan dulu tuh di kitab yang siapa ya, saya lupa dulu. Guru-guru saya kan pernah bilang tuh sampai ada ulama kan yang kalau lagi bulan puasa nggak mau baca Al-Quran kan. Katanya saya kalau baca Ada Al-Quran madu. tuh kenyang ya kan katanya kan. Kalau lagi puasa di siang hari. Kalau lagi puasa siang hari kan, bener kan, Iya, Bib? iya, iya. Begitu saya ingat guru saya dulu pernah cerita. Saking nggak maunya baca Al-Quran, kenapa? Karena ketika baca Al-Quran beliau tuh ulama itu nggak ada rasa lapar. Iya, iya. Jadi kayak ngerasa curang gitu kan, Iya, dia iya, takutnya. iya, iya. Kayak gitu aja, Bib. Ya, jadi dia ini kalau baca Quran tuh soalnya di mulutnya ada madu, Ustadz. Soalnya kayak lagi makan sesuatu. Manis ya. Makanya waktu puasa nggak baca Qurannya ketika malam hari dihabisin tuh sehari hatam langsung. Masya Allah. Tapi mungkin nggak Tat, ada orang di zaman ini sehari 1 kali hatam? Berapa bulan lalu senior saya ketemu, Bib. Ada. Di Mekah, Bib. Oh iya. Jadi saya ketemu teman saya ada mukimin di Mekah. Dia orang alim di Lampung, Bib. Pas datang dia jemput saya di hotel itu, mau ngajak saya makan lah, kan malam. Terus dia bilang, antum tahu dia katanya setiap hari hatam Quran katanya, dan puasa setiap hari kecuali hari tasyrik katanya. Orang Arab. Orang Lampung, Bib. Orang Lampung. Orang Jawa, Bib. Pas saya tanya, dan yang saya membuktikan benar, dan dia seumur hidup nggak pernah pegang HP, Bib. Ajib. Itu paling ajib. Setan gepeng tuh. Umurnya sekitar 43-45 lebih. Itu mukanya masya Allah kayak Habib Isa nih, bercahaya banget. Kagak ada rasanya, saat Bib. mukanya banyak. Dan dia bopeng. bilang apalagi Bib yang bikin dia tampar. Pas saya bilang, Ustaz, saya mau minta ini nomor. Saya nggak pegang HP, Ustaz, katanya. Mau minta nomor nggak pegang? Iya, HP? saya bilang. Oh kenapa? Saya bilang kok nggak pegang HP. Dia bilang, iya, kalau sambil senyum-senyum gitu. Iya, kalau yang pegang HP itu kan wali-wali Allah aja. Saya kan bukan wali Allah, katanya. Nangis saya, Bib. Yang megang Malah HP ngerendah itu, ya? iya, yang megang HP itu kata dia wali-wali Allah bisa selamat dari perkara-perkara fitnah di HP itu katanya, Bib. Itu mah Kalau sindiran. saya bukan soalnya katanya gitu. Wah, Aduh. saya bilang ya Allah, saya bilang Itu menyindir. ternyata apa yang kita baca-baca gitu kan nggak mungkin gitu. Saya nyata melihat, Bib. Dan itu bener, Bib. Orang pondok pesantren saya, Bib. Itu yang viral itu taraweh. Itu satu hataman Quran itu di pondok pesantren saya, Bib. Dan itu menurut orang kan nggak masuk logika. Perbedaannya cuma ini, mereka sudah dikaruniakan sebagaimana kesenangan seperti Nabi SAW dan para sahabatnya. Senengnya sama Al-Quran, kita mungkin senengnya sama Mobile Legend, senengnya sama hal perkara-perkara yang sia-sia gitu. Ya emang gimana? Allah yang sudah karuniakan dia gitu dengan kenikmatan itu. Iya. Padahal ya kalau ditanya sama mereka mungkin yang bisa ibadah berjam-jam itu, katanya kenikmatan yang mereka rasakan itu jauh lebih nikmat, jauh lebih lezat dirasakan oleh mereka dibandingkan ahli maksiat menikmati kemaksiatannya. Jelas, Beb. Jelas banget. Dan ya kita berdoa berharap mudah-mudahan kita dapat kenikmatan itu ya. Amin ya. Masya Allah. Dan itu sebenarnya nikmat yang paling mahal di zaman ini, Ustaz ya. Iya. Jadi kenikmatan menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya seneng tuh, Bib, sowan sama orang-orang kayak begitu, Bib. Orang-orang yang zuhud sama dunia. Saya seneng ketemu sama ulama-ulama yang mastur, Bib. Saya seneng tuh ketemu ulama-ulama mastur yang nggak mau jadi orang terkenal kayak begitu. Dan untuk saya pelajar, saya dapat hikmah-hikmahnya gitu. Ini kayak Mas Willy nih, nggak mau dia terkenal depan Masya kamera, Allah. nggak mau dia maunya di belakang kameranya, Ustaz. Hidupnya adalah di kamar Naboy TV. Sehari berapa kali hatam Mas Willy? Kulhu 3 kali ya. Tapi Anda nemuin saat di Jakarta, Ustaz, orang 1 kali hatam sehari, masih muda, Ustaz. Umurnya belum ada 40, bahkan belum 30, Ustaz. Umurnya masih 20 tahunan. Bujang, Bib. Kayaknya bujang sih.
kita cari yang jodoh kali ya. di daerah Kemang ada sehari 1 kali hatam dia. Dan dia tiap malam tuh ngumpulin anak muda, dia baca Quran, anak mudanya di sekitarnya ikut ngitunin dia. Ikutin dia. Dan Ana pernah ngikut dia baca Quran dan asyik, subhanallah, syahdu banget suaranya. Kita rasanya tuh kayak lagi sing along saat. Iya benar. Ya kalau orang di konser kan nyanyi bareng. Nah ini enggak, Al-Quran. Kita lagi kayak sing along tapi baca Al-Quran gitu. Jadi baca Al-Quran bareng-bareng. Wah itu nikmatnya Ustaz. Dan kalau sudah membawa sama Al-Quran benar Ustaz. Masuk akal kenapa Ustaz bilang bahwa bacaan Ustaz Al-Quran di pagi hari itu merupakan sumber energi. Karena Al-Quran punya nama Asy-Syifa Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan Al-Qur'an itu punya fungsi, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya? Syifaa'un. Yang pertama syifa. Syifa itu artinya penyembuh, wa rahmatun lil mu'minin, dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang beriman. Jadi kasih sayang itu bisa diwujudkan dalam bentuk rasa sehat karena nama syifa itu sendiri, atau cahaya di wajahnya, atau penjagaan dirinya, atau mungkin yang Ustaz rasakan penjagaan hati di tengah ujian ketenaran. Allah tetap jaga keikhlasan Ustaz. Masya Allah. Makasih Ustaz, pembelajaran luar biasa hari ini. Buat aneh sih sebenarnya, nggak tahu lah, yang nonton mau dapat pelajaran nggak dapat pelajaran terserah ente, tapi Anda merasakan manfaat yang luar biasa berada di ruangan ini bersama Ustaz Jojo. Mudah-mudahan Ustaz sering main kesini ya. Kita bikin program lah Ustaz habis lebaran. Dengan senang hati labbaik gitu. Bismillah Ustaz ya. Iya, sahabat Abu Zar kan begitu, kalau dipanggil Nabi labbaik Mas Adi. Siap, sedia ya Nabi. Jangan Ustaz. Jangan Ustaz. Kan sahabat Abu Zar kalau dipanggilnya sama Abu Jahal juga enggak begitu. Kalau dipanggilnya sama Nabi. Ustaz kalau dipanggil sama Anda jangan gitu. Ya mudah-mudahan Ana yang bisa belajar Ustaz di program berikutnya insyaallah Ustaz ya. Saling belajar kita Ustaz ya. Iya, Beb. Sama-sama. Mudah-mudahan Ustaz. Mudah-mudahan nih jadi tongkrongan yang bermanfaat buat penonton ya Ustaz. Siap. Jazakallah khair Ustaz. Ana doain Ustaz Allah jaga terus dakwahnya, Allah jaga segala apa yang Ustaz usahakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala temani terus. Mudah-mudahan yang nonton juga Allah temani. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya di bulan suci Ramadan kemarin, dan Allah keluarkan kita dari bulan suci Ramadan dalam keadaan yang lebih baik, lebih bertakwa, lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makasih Ustaz, makasih yang nonton. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.